Anaplan sebagai solusi analisis dan planning solution, kita melakukan integrasi, mengkolek semua data itu di dalam satu platform yang memberikan kemampuan kepada setiap organisasi untuk melakukan modeling, forecasting, melakukan scenario analysis, semuanya itu di dalam satu platform. Oke? Dan juga didukung dengan teknologi AI, memberikan kemampuan bagi setiap organisasi untuk juga bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan real time. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini agak jam yang sangat berat gitu ya, karena kita in between lunch time soon gitu. Tapi baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa bergabung kembali di acara Metro Data Solution Day 2024. Topik kami pada hari ini adalah bagaimana perencanaan dan strategi bisnis yang ditunjang dengan teknologi AI untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan Bapak dan Ibu. Berbeda dengan presentasi sebelumnya gitu ya, saya nggak akan membahas Olimpiade Games 2024, tetapi one thing yang saya mau sampaikan di sini adalah apa ada yang tahu kalau Olimpiade 2024 ini menggunakan teknologi AI. Nah, apa yang digunakan di dalam teknologi AI untuk Olimpiade Paris ini adalah dia mengukur dari sisi latihan para atlet. Jadi bisa memberikan analisa dan prediksi bagaimana latihan-latihan mereka itu yang bisa dioptimalkan sehingga bisa mengetahui probability untuk kemenangan atau kekalahan dari para atlet-atlet ini. Cukup menarik actually kalau Bapak dan Ibu mau tahu lebih dalam lagi, jadi bisa mungkin dibaca dari sisi berita Paris Olympic tahun 2024. Oke, salah satu cabang olahraga di dalam Olimpiade 2024 yang cukup berkesan bagi saya adalah tenis. Mungkin di sini ada para pecinta tenis gitu ya. Ada yang tahu ini siapa? Kalau tahu nanti Pak Safril mungkin dapat Bromptonnya gitu Pak. Ada yang tahu? Volunteer? Oh hebat gitu ya, banyak sekali penggemar tenis kalau gitu ya. Nah berarti kalau misalnya Bapak dan Ibu tahu tentang siapa dia, Novak Djokovic ini, ceritanya itu cukup menarik gitu. Tapi saya juga nggak akan lama-lama untuk bercerita tentang Djokovic ini. Nah dia itu ranking nomor 1 di asosiasi tenis profesional di dunia. Di dalam 17 tahun karir dia sebagai tenis player, dia sudah mendapatkan 24 Grand Slam title. Tetapi yang cukup menarik adalah dalam 17 tahun karirnya dia, baru pertama kali dia mendapatkan gold medal di Olimpiade, yaitu di Olimpiade Paris 2024 ini. Dan yang cukup menariknya lagi adalah 4 minggu sebelum Olimpiade ini, dia juga bertanding dengan si Carlos Alcaraz ini, tapi dia kalah. Nah, terus waktu dia bertanding di Olimpiade ini, ketemu lagi sama Carlos Alcaraz, ya kan? Tapi dia menang, gitu ya. Jadi sebenarnya strategi apa yang berbeda yang dilakukan oleh Novak against Alcaraz? Oke, two things, right? Number one adalah dia bermain dengan serving yang bagus. Yang kedua adalah dia bermain dekat dengan net. So these two things yang dia pelajari. Nah, kenapa saya mengambil analogi sports ini? Oke, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam industri Bapak dan Ibu, there's a lot of things, a lot of strategi yang harus kita pikirkan. Bagaimana mengembangkan perusahaan bisnis Bapak dan Ibu tadi yang seperti Pak Santo sampaikan tadi pagi adalah kalau saya ditanya forecast saya 6 bulan ke depan seperti apa, 12 bulan ke depan seperti apa gitu ya. Gimana capacity planning saya untuk saya bisa mendeliver susu ke semua distribusi yang ada di Indonesia, itu bagaimana? Nah itu penuh dengan strategi ya. Nah jadi kesimpulannya adalah setiap dari kita harus mempunyai yang namanya winning strategi. Dan untuk mencapai strategi itu, apa yang diperlukan? Kita memerlukan perencanaan yang baik sehingga membantu Bapak dan Ibu untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat. This is
very interesting loop, gitu ya. Tapi saya nggak akan lama-lama di sini. Tapi kalau kita perhatikan, yang di sebelah ujung sini, yang di sebelah kanan adalah outcome, yaitu adalah business performance, kinerja dari setiap bisnis. Pasti Bapak dan Ibu ditanya gitu ya, kinerja perusahaan kita, income kita, penghasilan kita, revenue kita itu berapa? Itu adalah outcome, tujuan gitu ya. Tetapi untuk mencapai seperti itu, banyak sekali proses yang harus dilakukan seperti dalam bermain sports. Banyak sekali internal factors, external factors yang harus kita melakukan observasi. Lalu yang kedua adalah kita melakukan assessment. Assessment kotak ini lebih besar, berarti di dalam proses assessment ini sangat-sangat kompleks. Artinya adalah kita akan melakukan skenario modeling, gitu ya. Seperti pemain sport, dia akan berpikir kenapa saya kalah, strategi apa yang harus saya kembangkan differently untuk saya bisa menang, gitu ya. We do a lot of assessment dan we do a lot of planning. Nah, habis itu setelah kita tahu yang mana yang harus kita ambil, kita akan membuat keputusan itu dan kita akan mengexecute. Jadi winning strategy membutuhkan good planning yang membantu Bapak dan Ibu untuk pengambilan keputusan. Ada 3 pilar dalam definisi good decision, pengambilan keputusan yang tepat. Apa aja yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah dari sisi quality dari decision itu sendiri. Apakah Bapak dan Ibu sudah mempunyai informasi data yang akurat yang bisa dipercaya? Yang kedua adalah fokus dari sisi apa sih yang mau diambil, problem solving apa yang mau dilakukan. Dan seberapa cepat pengambilan keputusan itu dapat dilakukan. Nggak mungkin kan kalau misalnya saya bikin sesuatu perencanaan 3 bulan kemudian baru selesai gitu kan ya. Mau mengambil keputusan juga udah berubah lagi gitu ya dengan situasi pasar yang bergerak dengan sangat cepat. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gini, planning yang bagus itu seperti apa sih supaya bisa membawa perusahaan saya meningkatkan kinerja performance saya gitu ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu di sini yang memang di Departemen IT, ini arsitektur yang dilihat di screen ini bukanlah sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat-sangat umum gitu ya. Di dalam setiap organisasi pasti ada fungsi bisnis dari sisi sales, marketing, finance, HR, IT. Dan setiap fungsi bisnis yang ada di atas, mereka akan melakukan strategi dan mereka juga akan melakukan execution. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, ini adalah solusi-solusi yang sudah pasti Bapak dan Ibu sangat-sangat familiar. Kalau fungsi sales pasti ada CRM, kalau di fungsi finance pasti ada ERP-nya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana setiap fungsi bisnis ini akan melakukan kolaborasi satu dengan yang lain? Yang terjadi adalah semuanya ini sangat-sangat silo. Mereka masing-masing mempunyai sistem sendiri-sendiri dan jika kalau manajemen nanya, gimana ya performance operasional ini, inventory kita masih cukup atau enggak? Supplier kita gimana gitu ya? Dia mesti ngomong sama orang sales, dia mesti ngomong sama orang warehouse gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang di tengah ini sangat-sangat berantakan banget gitu ya. Jadi masih banyak perusahaan yang melakukan semuanya itu manual, menggunakan spreadsheet. Nah, apa impactnya? Impactnya adalah yang tadi kita lihat, kalau good decision itu harus quality datanya bagus. Sangat cepat pengambilan keputusan dan sangat-sangat efektif, right? Nah, kalau misalnya semua ini terjadi, jadi adalah produktivitas akan menurun, kemudian juga pengambilan keputusan akan menjadi sangat lambat. Nah, apa yang akan kita lakukan? Anaplan sebagai solusi analisis dan planning solution, kita melakukan integrasi, mengkolek semua data itu di dalam satu platform. Dan memberikan kemampuan kepada setiap organisasi untuk melakukan modeling, forecasting, melakukan scenario analysis, semuanya itu di dalam satu platform. Oke? Dan juga didukung dengan teknologi AI, memberikan kemampuan bagi setiap organisasi untuk juga bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan real time. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang AI gitu ya. AI itu akan pasti sangat membantu sekali produktivitas dari setiap kita. Baik itu IT, baik itu dari sisi bisnis, pasti akan membantu banyak. Contohnya adalah dengan adanya teknologi AI yang di-embed masuk ke dalam setiap aplikasi yang ada di Anaplan,
itu memampukan Bapak dan Ibu untuk membuat keputusan dengan lebih cepat karena data-data itu semuanya udah dalam satu platform. Kemudian si AI-nya itu bisa memberikan juga jawaban. Kalau misalnya saya tanya, oh revenue tahun 2023 berapa ya compare dengan 2024, atau misalnya saya mau forecast kembali 2025 ini nanti seperti apa kurang lebih gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memudahkan dari sisi operasional untuk bisa memberikan outlook dan memberikan analisis bayangan gitu ya. Oh nanti bisnis saya performanya akan seperti apa. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah dari setiap para leader yang ada di sini, baik Bapak Ibu di divisi IT ataupun dari sisi fungsi bisnis, adalah seberapa gampang sih AI ini untuk kita semua, khususnya di dalam dunia aplikasi. Tadi pagi kita sudah mendengar banyak sekali tentang AI teknologi gitu ya, tapi bagaimana diaplikasikan AI ini di dalam fungsi bisnis yang harusnya bisa diakses oleh semua orang dari segi fungsi bisnis. Dan juga adalah kita tahu saat ini kita semua membicarakan bagaimana mengoptimize cost gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi AI, bagaimana kita mensimplify semua complexity yang ada, bagaimana kita reduce all the cost. Nah, saya cuma mau summarize-kan aja, ini adalah beberapa customer kami, Anaplan di Indonesia, baik dari sektor public sector maupun juga dari sektor private companies. Oke? Dan pada pagi hari ini atau siang hari ini kita sangat-sangat privilege untuk bisa live chat dengan dua customer besar Anaplan Indonesia. So, boleh dengan hormat saya meminta dari Pak Ferry, PT Telkom Indonesia, dan Bu Eldini, PT Pertamina Persero untuk bergabung bersama saya on the stage. Thank you. Selamat siang Bu Eldini dan Pak Ferry. Terima kasih atas waktunya dan kebersediaan untuk hadir di acara Metro Data Solution Day. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang, boleh Bu Eldini memulai dengan memperkenalkan diri dan juga dari perusahaan dan role yang Ibu lakukan, dan kemudian ke Pak Ferry. Oke, terima kasih Bu Magda. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Eldini Fiona, saat ini di Pertamina saya bertugas di Finance Directorate. Role saya saat ini adalah sebagai Manager Consolidation Reporting and Data Analytics. Jadi banyak hal mungkin yang saya dapatkan insight di sesi hari ini. Pak Ferry. Ya, terima kasih. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan, nama saya Ferry Studino Purba. Saya bekerja di PT Telkom sebagai sebagai bagian dari unit yang mengelola transformasi dari anak perusahaan. Ya, makasih. Saya mulai dengan pertanyaannya ke Pak Ferry dulu nih Pak. Oke, Telkom ini semua pasti mengenal Telkom Indonesia ya. Boleh di-share Pak strategi apa atau langkah-langkah apa yang PT Telkom Indonesia khususnya di Direktorat Finance dalam sisi meningkatkan kinerja perusahaan? Ya, terima kasih. Jadi di kami dalam hal untuk meningkatkan pendapatan dari sisi operasional, dari sisi finansial gitu ya, yaitu dengan mengoptimalkan biaya. Dalam hal ini kami juga perlu untuk meningkatkan pendapatan dari lebih dari 60 anak perusahaan kami, dan secara grup juga perlu ditingkatkan pendapatannya. Untuk itu kami membutuhkan suatu solusi perencanaan terintegrasi ya. Dalam hal ini Anaplan memberikan solusi terintegrasi untuk seluruh anak perusahaan kami yang membantu kami untuk memonitor semua kinerja anak perusahaan kami. Selain itu juga Anaplan membantu kami dalam teknologi AI-nya untuk membantu perencanaan dalam melakukan prediksi jumlah pelanggan, terus juga bisa menganalisa market juga untuk memprediksi pendapatan baru yang dari unit bisnis kami gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, ya cukup menarik sih Pak. Kalau dilihat dari sisi kemampuan AI gitu ya di dalam bidang finansial, di mana
dari sisi AI itu sendiri juga bisa melihat tren, analisis gitu ya. Jadi kalau kita bicara dari telco saat ini adalah for sure yang paling topik yang paling sangat hangat gitu ya di dalam dunia telco adalah bagaimana mengoptimize cost ya, karena itu mungkin biaya-biaya yang cukup perlu diperhatikan gitu ya. Tapi dengan adanya AI, jadi solusi-solusi itu bisa terjawab gitu dengan lebih cepat, tren-tren apa yang bisa dilakukan untuk Telkom gitu ya Pak ya. Nah, cukup menarik sih Pak Ferry, mungkin nanti kita akan bicarakan lebih detail lagi bagaimana Anaplan sudah membantu integrasi solusi Anaplan itu dengan financial system. Mungkin nanti kita lanjut lagi. Saya ke Bu Eldini Bu, kalau kita lihat dari sisi sektor bisnis oil and gas gitu ya, dengan adanya fluktuasi forex, commodity price yang juga berubah-ubah gitu. Nah sama nih Bu pertanyaannya, kurang lebih gimana strateginya dari sisi Pertamina untuk meningkatkan kinerja perusahaan dari sisi Pertamina dan juga banyak anak perusahaan di Pertamina itu sendiri dan meningkatkan efisiensi. Ya, benar Bu Magda, dengan cakupan Pertamina ya, yang kami memiliki 187 anak perusahaan aviasi yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, itu memang sangat kompleks gitu. Banyak faktor juga yang berpengaruh di dalam bisnis Pertamina ya, bukan hanya terkait faktor-faktor internal dari dalam perusahaan untuk mengoptimalisasi cost dan meningkatkan revenue, tapi juga faktor-faktor luar tersebut gitu. Jadi integrasi yang kami lakukan ini kalau dari finance terutama terkait dengan proses financial reporting, budget and planning serta forecasting, dan juga terkait manajemen analytics ini dibantu diintegrasikan sama Anaplan. Jadi dengan implementasi Anaplan ini proses reproduce laporan kinerja perusahaan itu bisa terpantau dengan lebih efektif, bisa real time, produksinya juga lebih cepat gitu. Kemudian yang data yang selama ini tercapture di anak perusahaan, di subholding maupun ini dengan mudah bisa dilihat. Jadi itu akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi budgeting dan forecasting sendiri pun juga skenario analisa data juga dibantu oleh Anaplan untuk kemudian kita bisa melakukan simulasi dan prognosa pencapaian kinerja dengan lebih efektif. Cukup menarik, tapi saya mau lebih dalam lagi nih Bu mengenai dari sisi planningnya gitu ya, financial planningnya. Tadi Ibu sempat cerita bahwa salah satu solusi Anaplan yang dipakai itu adalah untuk melakukan skenario planning yang cukup kompleks gitu ya. Mungkin bisa dikasih contoh Bu, salah satu skenario planning yang dilakukan itu yang dilakukan untuk melakukan formulasi BBM gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga cukup pengen tahu gitu ya gimana caranya skenario planning ini bisa ada impact dampak yang cukup baik gitu ya untuk juga APBN Indonesia. Ya, sekarang yang sudah terimplementasi itu kita namanya ada apa yang di Anaplan ini adalah Compare Smart. Jadi bagaimana pola perhitungan subsidi itu kita lakukan dengan basis parameter dan data-data yang sudah kita punya ini secara real time gitu. Jadi posisinya perhitungan subsidi dan dana kompensasi yang diberikan oleh pemerintah itu bisa secara real time bisa terpantau. Ini bukan hanya buat Pertamina sendiri sebagai perusahaan, tapi juga digunakan bersama dengan Kementerian Keuangan sehingga hal ini bisa mengoptimalkan ya proses dalam penyusunan maupun realisasi perencanaan keuangan negara juga secara tidak langsung. Ya, baik. Ya, secara tidak langsung membantu untuk negara Indonesia ya Bu ya. Oke. Saya balik lagi ke Pak Ferry nih Pak, gitu ya. Yang tadi Bapak sempat menceritakan bahwa Telkom sudah menggunakan beberapa solusi dari Anaplan. Mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak integrasinya Anaplan dengan financial system Bapak yang sekarang ini. Ya Mbak. Jadi di kami itu memang cukup kompleks ya. Jadi dalam proses perencanaan kami melibatkan berbagai macam departemen maupun unit bisnis ya yang terdiri dari
lebih dari 60 anak perusahaan. Nah itu dalam hal itu kami membutuhkan solusi untuk membuat itu menjadi lebih efisien dan efektif. Anaplan tentunya membantu kami untuk membuat itu menjadi efisien. Dalam hal kami sebelumnya menggunakan prosedur yang konvensional gitu ya, membutuhkan data manual dan proses yang lama gitu. Anaplan membantu kami untuk proses yang lebih cepat. Sebelumnya dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam aja gitu ya. Nah, dalam hal ini juga Anaplan membantu kami menghilangkan proses-proses yang manual dan untuk membantu proses perencanaan yang lebih terintegrasi gitu ya, Mbak. Dan pada akhirnya tentunya tim kami juga dapat lebih fokus untuk bertugas mengambil keputusan yang strategis ketimbang dalam tugas yang administratif gitu. Ya, jadi lebih banyak waktu yang dipakai itu untuk melakukan analisa ya Pak ya, gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini biasanya kalau teman-teman finance itu lagi sibuk-sibuknya nih, bulan-bulan ini udah mulai masuk yang namanya RKAP, RJPP gitu ya, penyusunan anggaran. Saya juga sibuk sih Pak. Gitu. Jadi yang mau saya tekankan adalah yang menarik adalah FP&A itu sendiri kan adalah financial planning dan analysis gitu ya. Tapi kebanyakan dari orang itu kayaknya stres banget kalau mau melakukan planning, gitu kan. Pada dasarnya stres tuh karena datanya di mana-mana gitu kan, terus dari itu mesti juga ngitung manual gitu ya. Yang makanya tadi yang Pak Ferry bilang prosesnya dari beberapa hari gitu ya, sekarang mungkin untuk melakukan pengambilan keputusan atau analisa bisa lebih cepat gitu ya dan lebih efisien. Oke. Bu Eldini, terakhir nih Bu pertanyaannya. Kita tahu bahwa Pertamina adalah energi untuk negeri gitu ya. Apa sih kalau boleh di-share pengembangan-pengembangan apa lagi yang mungkin Pertamina ada rencanakan gitu ya, khususnya untuk teknologi AI ini yang juga memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa Indonesia dan juga untuk APBN negara. Oke, mungkin untuk next pengembangan yang akan kita lakukan itu terkait dengan cash flow dan forecasting liquidity management gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses tersebut. Kemudian juga untuk stress test dan skenario analisis yang dibantu sama Anaplan ini bisa lebih komprehensif dilakukan. Jadi bukan hanya dari sisi financial aspek, tapi mulai dari awal nih, dari di operational aspek. Ini kita juga sedang pengembangan juga di berbasis Anaplan gitu. Bagaimana proses RKAP, budgeting yang kita lakukan maupun RJPP itu basisnya memang dari flow operasional yang kemudian berdampak kepada flow finansial gitu. Dan juga di subholding, di commercial and trading itu untuk bagaimana demand planning ya, karena demand planning dengan penggunaan AI ini akan membantu dalam proses inventory dan stok maupun juga dalam perencanaan ke sales akhirnya kan untuk peningkatan revenue perusahaan sendiri. Mungkin. Ya, thank you Bu. Cukup menarik gitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan ceritanya, memang beranjaknya itu dari finance gitu ya. Tapi planning itu kan yang tadi sempat saya ceritakan, semua divisi dan semua line of business menggunakan planning, dan saya senang mendengar cerita Bu Eldini gitu akan dikembangkan dari sisi demand planning gitu ya, untuk juga bisa tahu gitu ya demand kita ini seberapa banyak gitu ya, dan bagaimana kita bisa memforecast kebutuhan dan apa impactnya kepada finansial gitu ya. Terima kasih Bu Dini atas sharingnya dan Pak Ferry. Teman-teman di sini kembali lagi saya summarize-kan bahwa Anaplan sebagai analisis dan planning solution tidak hanya untuk di corporate finance solusi, tetapi juga untuk operasional seperti supply chain, workforce, which is HR planning, kemudian juga untuk sales, marketing, dan IT planning. Jika Bapak dan Ibu mau mendengarkan lebih lanjut mengenai bagaimana finance planning dengan teknologi AI membantu organisasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga kita ada kelas siang nanti di Maluku Room, bisa hadir juga untuk mendengarkan yang supply chain. Terima kasih atas waktunya.